Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Sebelumnya kita sudah belajar sumber energi matahari ya. Selain itu, ada sumber energi apa lagi ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ada sumber energi air, sumber energi angin, dan masih banyak yang lain. Tapi hari ini kita akan membahas tentang sumber energi air dan sumber energi angin. Siapa yang tahu apa itu sumber energi air dan angin? Baik, akan Ibu jelaskan. Sumber energi air sangat diperlukan makhluk hidup untuk minum dan membersihkan tubuh. Air bersih diperlukan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian. Air juga dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Sedangkan sumber energi angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Angin dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Energi angin juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, atau kalian bisa membuka buku tema 2 halaman 22 ya anak-anak. Dalam materi ini akan membahas tentang kincir angin dan kincir air. Nah, anak-anak hebat, siapa di sini yang pernah melihat atau memainkan kincir? Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum ke topik pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kincir. Ada yang tahu apa itu kincir? Baik, akan Ibu jelaskan. Kincir adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan alam untuk diubah menjadi kekuatan mekanik atau gerak. Nah, apa saja contoh dari kincir? Beberapa contoh kincir diantaranya ada kincir air yang menggunakan kekuatan air dan ada kincir angin yang menggunakan kekuatan angin untuk menghasilkan gerak. Pada kincir angin, sumber energi yang digunakan adalah angin, sedangkan pada kincir air, sumber energi yang digunakan adalah air. Cara kerja kincir angin adalah hembusan angin yang mendorong baling-baling pada kincir angin tersebut. Kemudian, poros ikut berputar mengikuti arah hembusan kincir angin yang tertiup oleh angin. Perhatikan video penjelasan berikut ya. Indah ya. Nah, Unyil akan jelaskan cara kerja kincir angin nih. Angin menggerakkan kincir yang berada di bagian atas bangunan. Energi gerak yang dihasilkan dialirkan pada turbin yang terletak di bagian bawah bangunan kincir. Turbin yang berputar membuat roda kayu yang berada di air bergerak atau berputar. Nah, kayu tersebut menggerakkan air menuju kincir yang lebih tinggi. Dengan kata lain, air dari tempat yang rendah bisa bergerak ke tempat yang tinggi dengan dorongan roda kayu. Wah, salut banget buat orang Belanda. Mampu menaklukkan kondisi alam yang tidak menguntungkan, jadi bersahabat dan bermanfaat buat manusia. Sedangkan cara kerja kincir air yaitu saat air mengalir mengenai kincir, maka turbin pada kincir berputar pada porosnya. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka kincir air akan berputar semakin kuat atau cepat. Untuk apa sih kincir itu dibuat? Kincir angin dimanfaatkan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Ada juga yang digunakan untuk menggerakkan alat memompa air sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau bayu.
dan ada juga yang digunakan sebagai mainan. Sedangkan kincir air dimanfaatkan untuk membantu penyaluran air dalam irigasi sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan ada juga yang digunakan untuk mengolah hasil pertanian seperti penggerak alat penghalus beras jadi tepung. Persamaan dari kincir air dan kincir angin diantaranya yaitu: pertama, tidak menghasilkan polusi dan hemat biaya listrik. Kedua, menghasilkan listrik maupun kekuatan mekanik yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, bergerak karena adanya energi kinetik atau energi gerak. Selanjutnya yaitu perbedaan dari kincir air dan kincir angin. Yang pertama, pada kincir angin menggunakan tenaga alam berupa angin, sedangkan pada kincir air menggunakan tenaga alam berupa air. Yang kedua, kincir angin ditempatkan di daerah tinggi yang banyak aliran udara, sedangkan pada kincir air ditempatkan di daerah aliran sungai yang deras. Sekian penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jikalau ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya ke Bu Yuli di WhatsApp ya. Selanjutnya, tugas akan diberikan melalui WhatsApp grup. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.